Mengandung benih Ustadz Muda. Bab 163. Saya harus apa, Ustadz? Tanya Nuha, dengan sikap salah tingkahnya. Farid yang melihat Nuha seperti itu dapat menyaksikan perbedaan Nuha ketika sebelum dan sesudah menjadi santriwati. Dulu, Nuha begitu aktif di mata pelajaran yang dipegang Farid. Sekarang, Nuha lebih banyak diam. Lanjut baca, jawab Farid. Nuha berusaha mengatur napas. Sesekali, matanya melirik wajah Farid yang ternyata fokus menatap dirinya. Ustadz, jangan lihatin saya terus. Kan mau nyimak saya. Saya bisa menyimak kamu dengan cara seperti ini. Rasanya, Nuha ingin menepuk keningnya sendiri. Dia lupa bahwa suaminya itu seorang penghafal Al-Qur'an 30 juz. Bahkan, sudah menguasai ilmu tafsir. Nuha merasa malu sendiri karena sudah meminta Farid agar menyimaknya dengan cara membaca Al-Qur'an. Ayo baca, kata Farid, baik. Nuha akhirnya melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Setelah beberapa menit, hari ini, kamu mendapatkan nilai B, Nuha. Biasanya, kamu selalu mendapatkan nilai A, kata Farid. Memberikan penilaian terhadap bacaan Al-Qur'an Nuha. Baik, Ustadz, syukron. Yang penting, saya sudah selesai. Sekarang, apa saya boleh kembali ke tempat duduk saya? Nanti dulu. Nuha terbelalak. Nanti kapan, Ustadz? Giliran yang lain untuk maju. Farid tidak menjawab. Dia terus saja memandangi wajah istrinya. Nuha dibuat salah tingkah olehnya sampai harus memalingkan wajah seperti itu. Hadap sini dulu, kata Farid. Jangan begitu, Ustadz. Kita sedang berada di kelas. Tidak ada yang paham. Tapi, nanti santriwati lain curiga. Makanya, kamu hadap sini dulu supaya kamu bisa kembali ke tempat duduk. Nuha menghela napas, pelan. Terpaksa, Nuha menghadap ke wajah Farid dengan tatapan ragu. Farid tersenyum begitu tipis melihat Nuha yang ragu-ragu menatapnya. Kenapa senyum seperti itu, Ustadz? Tanya Nuha, bersuara pelan. Tidak apa-apa. Anti Jamilah Jidan. Pipi Nuha bersemu merah mendengar pujian cantik dari suaminya. Segera, Nuha hendak bangkit dari duduknya. Tapi, Farid menahan tangan istrinya itu. Dengan cepat, Nuha menarik tangannya sendiri. Ustadz, jangan seperti itu. Kita sedang di kelas. Lagi-lagi, Nuha memperingati Ustadz yang merupakan suaminya itu. La basa. Nuha mengerutkan kening. Tidak apa-apa bagaimana, Ustadz. Nanti yang lain lihat, saya harus jawab apa kalau ditanya teman-teman. Jawab kalau saya suamimu. Bukannya kata Abah dan Umi tunggu saya ujian dulu. Farid tersenyum tipis dan menganggukkan kepala. Silakan kembali ke tempat duduk kamu. Syukron. Nuha bernapas lega. Dia pun berbalik badan dan akhirnya kembali ke tempat duduknya. Farid memanggil beberapa santriwati setelah Nuha. Dari tempat duduknya, Nuha memerhatikan Farid yang tengah menyimak santriwatinya satu persatu. Afwan, Ustadz, ini maksudnya bagaimana? Saya menggunakan Al-Qur'an tajwid, Ustadz, tapi belum terlalu paham tanda-tanda yang ada di Al-Qur'an ini, tanya santriwati, di depan Farid. Baca saja sesuai hukum bacaan yang ada di sana, jawab Farid. Afwan, di sini, ada petunjuknya, Ustadz. Tapi, menurut saya, bertentangan dengan hukum bacaan yang ada pada ayat ini. Apa Ustadz bisa melihatnya dan menerangkannya sedikit saja? Tanya santriwati itu lagi. Farid mengangkat kepala dan menatap ke arah Al-Qur'an santriwatinya itu. Yang mana? Oh, dilihatin juga, sindir Nuha, dengan suara sedikit tinggi hingga terdengar oleh Farid. Dilihatin apa, Nuha? Tanya Azizah. Farid peka. Dia paham maksud Nuha. Langsung saja,
Farid menatap ke arah Nuha dari meja guru. Nuha, dilihatin apa maksudnya? Azizah kembali bertanya, karena Nuha belum menjawabnya. Tidak ada, jawab Nuha, tersenyum. Nuha, panggil Farid. Dengan wajah ditekuk, Nuha menatap Farid dari bangkunya. Farid memberikan sebuah anggukan, isyarat agar Nuha ke sana. Nuha, kemari, panggil Farid lagi. Afwan, saya sudah disimak, Ustadz, jawab Nuha. Ya, kemari, saya ada tugas untuk kamu, kata Farid. Nuha kemudian berdiri. Baik, ia berjalan ke arah meja guru. Karena hanya ada satu kursi di depan meja guru dan kurai tersebut sudah diduduki oleh santriwati yang disimak tadi, Nuha terpaksa berdiri di samping meja. Saya izin mengambil kursi sebentar, Ustadz, kata Nuha. Farid berdiri. Dia kemudian melangkah ke juar kelas dan mengambil sebuah kursi. Lalu, ia letakkan di samping meja. Silakan duduk, kata Farid. Santriwati yang disimak tadi menatap kebingungan melihat Farid yang mengambilkan kursi itu untuk Nuha. Pun, beberapa santriwati yang melihatnya merasa heran juga. Kenapa muka kamu langsung ditekuk, Yulis? Iri, bisik Sofia, kepada Yulis. Biasa saja. Kalau biasa, muka kamu juga harusnya biasa saja. Gak usah iri, wajar, Nuha, kan? Istrinya Ustadz Farid, bisik Sofia lagi, kepada Yulis. Ini sudah biasa, jawab Yulis. Oh, sudah biasa. Syukurlah. Nuha menatap ragu Farid. Sedang, Farid tersenyum sangat tipis melihat ekspresi wajah istrinya. Nuha, jelaskan teman kamu tentang apa yang dia tanyakan, kata Farid. Santriwati tadi mengulangi pertanyaannya supaya Nuha mendengarnya. Nuha sendiri kurang paham dengan apa yang dia tanyakan. Namun, Farid sejak tadi memandangi wajah Nuha yang fokus terhadap Al-Qur'an santriwati tersebut. Ustadz, apakah? Nuha menjeda ucapannya, begitu ia tak sengaja menatap wajah Farid ternyata Farid memandangnya begitu dalam. Apa? Silakan bertanya, kata Farid, dengan tatapan yang dalam. Sedangkan, santriwati tadi tidak mengangkat kepala sama sekali. Maaf, Ustadz, apa Al-Qur'an ini sedikit berbeda? Maaf, saya pun kurang paham, kata Nuha. Farid menjelaskan sesuatu kepada Nuha. Nuha pun menyimak bersama santriwati tadi. Mereka sama-sama menyimak penjelasan Farid. Terlebih, ketika Farid menunjukkan tanda-tanda di Al-Qur'an milik santriwati itu, mereka berdua fokus memerhatikannya. Paham? Tanya Farid. Nuha mengangguk. Alhamdulillah. Saya sendiri paham, Ustadz. Syukron. Kamu? Tanya Farid, kepada santriwatini yang satunya lagi. Alhamdulillah. Saya juga paham, Ustadz. Penjelasan Ustadz sangat jelas dan mudah dimengerti. Syukron, jawab santriwati itu. Baik, kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing, kata Farid. Baik, Ustadz. Santriwati tadi berdiri dan berjalan ke tempat duduknya. Sedangkan, Nuha yang juga sudah berdiri terlihat belum beranjak juga dari meja guru. Ada yang mau kamu tanyakan lagi, ya Zaujati? Kata Farid, berhasil mendebarkan hati Nuha mendengar kata, istriku, dari bahasa Arab yang Farid sematkan pada kalimatnya. 6. Ustadz. Saya ingin bertanya, kenapa tadi Ustadz memanggil saya untuk menjelaskan hal tadi kepada teman saya? Bukankah yang bertanya hanya dia? Ya, karena saya tahu istri saya sedang cemburu, jawab Farid, tersenyum mendongak wajah Nuha. Nuha salah tingkah mendengarnya. Gak, saya gak cemburu, Ustadz. Oh. Farid sengaja memandang ke arah santriwati yang maju tadi. Dengan cepat, Nuha berjalan ke bagian depan meja dan duduk di kursi untuk menghalangi pandangan Farid. Kenapa duduk lagi? Tanya Farid. Aku tidak duduk, jawab Nuha, mengerutkan kedua.
Itu apa namanya? Hanya ingin menghalangi pandangan Ustadz dari perempuan yang bukan mahram. Farid merasa gemas sendiri. Kalau mandang kamu, boleh. Boleh. Saya istrinya Ustadz. Ustadz siapa? Tanya Farid, memperjelas. Ustadz. Nuha menatap Farid. Ustadz siapa? Farid bertanya lagi. Anda, Ustadz. Nama. Nuha langsung diam. Dia menggigit bibir bawahnya sendiri, ragu. Selama ini, Nuha tidak pernah menyebut nama Farid di hadapan Farid sendiri. Dia merasa kurang sopan jika menyebut nama suaminya secara langsung. Anda, Ustadz, lirih Nuha, tidak menyebut nama Farid. Sebut nama. Nama suami sendiri tidak tahu. Tahu. Sebut. Ustadz Farid, lirih Nuha, mermas jemarinya sendiri. Oh, suami kamu Ustadz Farid. El Farid memperjelas. Lia, lirih Nuha, saya permisi dulu, Ustadz. Silakan lanjut ngajarnya. Nuha sedikit membungkuk dan berjalan ke bangkunya. Plus, Pak, aku akan balas dendam. Perempuan yang tengah mengandung itu tampak mengepalkan tangannya. Bukan hanya kepada mereka, tapi juga kepada kalian, Papa, Mama. Tega sekali kalian membuangku seperti ini tanpa memfasilitasi apapun kepadaku. Rina merebahkan tubuhnya di atas sofa. Ia bersandar dengan pikiran yang berkecamuk. Rina teringat akan bagaimana dirinya dibuang begitu saja oleh ayahnya. Tapi, sang ibu justru lebih memilih untuk tetap tinggal dan memohon agar Anggara merubah keputusannya tentang perpisahan mereka, karena Anggara sudah mengucap kata perpisahan kepada Vera. Mama, seharusnya, Mama peduli kepadaku. Mama ikut aku, tapi Mama justru mementingkan kebahagiaan sendiri bersama Papa. Sedangkan aku hanya hidup dengan cara memanfaatkan orang lain demi kehamilanku, kata Rina lagi. Rina menghela napas, kasar. Beruntungnya Om tidak tahu diri itu mau menuruti keinginanku agar memfasilitasi anaknya ini sebelum anak ini lahir dan kami melakukan tes DNA. Benar. Rina sudah menemukan sosok pria dewasa yang sudah berhubungan dengannya sore itu. Rina mengancam pria itu agar mau bertanggung jawab atau Rina akan jujur ke hadapan publik kalau dia sudah sekian kali bercinta dengan pria itu. Namun, pria dewasa itu meminta agar Rina membuktikan dengan tes DNA kalau memang anak itu benar anaknya. Dia kaya, ya, sampai bisa memfasilitasi apartemen semewah ini kepadaku, kata Rina lagi, tapi, bagiku, dia hanya cadangan. Kalau aku berhasil mendapatkan Ustadz Farid kembali, akan kupastikan dia kuhempaskan jauh-jauh dari hidupku. Ah, gila. Aku benar-benar jatuh cinta kepada putra Kiai Ibrahim itu. Wajah tampan Farid terbayang jelas di benak Rina. Dia begitu mengidam-idamkan Farid menjadi suaminya. Rasanya, dia ingin berjuang mati-matian untuk Farid yang sudah lama ingin ia miliki. Nuha, bisa-bisanya aku kalah dengan cewek kampungan itu. Bocah juga. Rina menggelengkan kepala. Kalau mengingat tentang Nuha, rasanya Rina begitu sakit hati. Dia tidak menyangka jikalau dirinya berhasil dihempaskan hanya karena perempuan seperti Nuha. Baginya, Nuha bukanlah apa-apa dan siapa-siapa. Tidak sebanding jikalau dia dibandingkan dengan Nuha. Sangat memalukan. Perempuan sepertiku kalah sama bocah itu. Tidak bisa dibiarkan. Dia tidak pantas memiliki Ustadz Farid. Rahang Rina terlihat mengeras, geram. Aku mau beli yang ini saja. Nuha hendak mengambil salad buah yang terlihat masih segar. Jangan. Azizah menahan tangan Nuha. Kenapa, Azizah? Ini terlihat segar, aku menginginkannya. Nuha langsung mengambil salad buah itu dari lemari es. Sofia mendekatkan wajah ke telinga Nuha. Salad buah di sini pakai pemanis buatan. Gak baik buat kamu, bisiknya. Iya. Tapi, kita, kan, sering beli di sini.
Begini, Nuha, Sofia pernah cerita ke aku. Waktu kakaknya hamil, kakaknya Sofia memakan makanan yang dibuat dari pemanis buatan. Kakaknya Sofia langsung sakit kepala dan batuk-batuk. Aku takut kamu kayak gitu juga, bisik Azizah, menjelaskan Nuha. Oh, baik. Aku belum terlalu paham masalah kehamilan. Nuha meletakkan salad buah itu kembali. Mereka memesan makanan yang berbeda dan duduk di meja kantin. Tapi, hampir 10 menit menikmati makanan, pandangan Nuha selalu tertuju ke salad buah yang sempat diambilnya tadi. Nuha tiba-tiba berdiri. Azizah, Sofia, kayaknya aku gak bisa nahan diri. Aku pengen salad buah itu. Sofia hampir tersedak. Astagfirullahalazim. Setelah sekian lama kita duduk di sini, Anti masih pengen salad buah itu, Nuha. Namanya juga lagi hamil, Sof, timpal Azizah, susah ditahan keinginannya itu. Nuha berjalan ke arah ibu kantin. Ibu, saya mau beli salad buahnya satu. Nuha, kamu sudah aktif sekolah lagi. Katanya, kamu sakit, sapa ibu kantin. Nuha tersenyum kecil. Alhamdulillah. Saya sudah aktif sekolah lagi, Bu. Baru hari ini. Alhamdulillah, kalau gitu, kamu gak usah makan salad buah dulu, dingin. Nanti kamu sakit lagi. Nuha tercengang. Ibu kantin juga melarangnya. Pikir Nuha, andai saja ibu kantin paham kalau dia sedang ngidam. Bu, saya mau makan sedikit saja, kata Nuha. Nuha, sebentar lagi kamu ujian nasional. Kamu harus jaga kesehatan. Jangan sampai drop. Nuha memang sudah akrab dengan ibu kantin itu. Bagaimana? Tidak. Ibu kantin tersebut paham kehidupan Nuha di kampung karena ibu kantin yang satu ini akrab dengan Amina yang dimana Amina sangat dekat dengan Nuha. Sedikit saja, Ibu, kata Nuha. Tebu kantin tersebut memerhatikan raut wajah Nuha yang sangat menginginkan salad buah. Dia merasa tidak tega melihat Nuha seperti itu. Langsung saja, sang ibu kantin mengambil satu salad buah dan memberikannya kepada Nuha. Janji? Ya, gak makan banyak, kata ibu kantin, mengingatkan. Nuha langsung mengambil salad buah itu. Alhamdulillah. Lia, Bu, insya Allah. Ini bayarnya. Nuha memberikan uang kertas dan kembali ke meja kantin. Azizah dan Sofia menggelengkan kepala melihat kelakuan bumil sahabatnya itu. Ingat, gak usah banyak-banyak, kata Azizah, mengingatkan. Nuha hanya menjawab dengan anggukan. Dia hendak membuka salad buah di depannya. Assalamualaikum, Ustadz. Seru Azizah, mendekati dan menghentikan langkah Farid yang tengah berjalan bersama seorang ustadz. Waalaikumsalam. Mana Nuha? Farid langsung menanyakan istrinya. Hehe. Itulah, Ustadz. Saya mau melaporkan Nuha. Nuha mau makan salad buah dari kantin yang dibuat dari pemanis buatan, lapor Azizah. Di mana Nuha? Itu, Ustadz. Nuha menunjukkan dengan kelima jarinya. Farid langsung berjalan ke arah meja kantin tempat Nuha dan kedua sahabatnya duduk. Nuha. Baru saja Nuha hendak memakan satu sendok salad buah, ia menghentikan tangannya mendengar suara Farid memanggil namanya. Nuha terkekeh dan langsung berdiri. Ustadz. Tidak boleh makan sembarangan. Saya menginginkannya, Ustadz. Makan sedikit saja atau saya buatkan di rumah. Sofia senyum-senyum sendiri mendengar ucapan ustadznya itu. Saya mau yang ini. Demi anakmu, Ustadz. Sofia terbelalak mendengar ucapan Nuha yang terdengar sangat jelas. Anakmu. Anakmu siapa, Nuha? Anak Ustadz Farid. Nuha langsung mengulum bibirnya sendiri mendengar ibu kantin tengah bertanya. Ibu kantin tersebut mendengar apa yang Nuha katakan tadi. Farid tidak menimpali. Dia hanya tersenyum sangat tipis memerhatikan gelagat Nuha yang kini justru terlihat panik.
Farid ingin melihat alasan apa yang akan Nuha berikan kepada ibu kantin tersebut. Iya, ibu, jawab Nuha. Loh, maksudnya apa, Nuha? Ibu kantin semakin bingung. Anak murid maksudnya, Bu. Demi anak murid Ustadz Farid. Itu maksud saya. Nuha mengelak. Farid hanya tersenyum tipis. Dia membiarkan Nuha mengatakan alasan apa saja yang ingin ia berikan kepada sang ibu kantin. Oh gitu. Ibu sebenarnya masih bingung. Tapi, tak apalah, jawab ibu kantin itu, menyerah atas rasa bingung dan herannya.